Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, hari ini saya mau membuat balado jengkol ya. Ini sudah cukup lama nih tidak masak jengkol ya. Kemarin-kemarin karena lagi musim, jadi banyakannya di warung petai ya. Jadi kita biasa belinya petai ya kemarin karena memang musim panen, jadi agak murah dan banyak barangnya ya. Nah, ternyata kemarin anak saya pengen jengkol ya. Biasanya dia sukanya direndang. Tapi ini kita mau masak balado aja ya. Nah, biar cepet kita masaknya ya, kita kita rebusnya di presto aja ya. Saya kemarin beli setengah kilo, sekitar 11.000 ya saya kira. Dengan naiknya harga cabai, jengkol juga naik ya harganya, tapi ternyata masih stabil ya. Kalau berarti ukuran 22.000 ya, masih 1 kilo ya. Nah, ini saya belah-belahin dulu ya supaya empuknya juga lebih cepet ya nanti, dan gampang makannya ya. Walaupun di presto tetap saja kita belah dulu ya. Nah, ini masih kita belah-belah ya. Dan nanti kita rebusnya pakai daun salam juga ya, biar wangi ya. Nah, biasanya kalau kita masaknya pakai presto ya, selain cepet empuknya ya, biasanya kalau kita di panci biasa ya sekitar setengah jam lebih ya, kadang-kadang belum empuk juga gitu. Kalau di sini cuma 15 menit ya. Dan alhamdulillahnya gitu, biasanya kalau saya masak ya di presto seperti ini ya jengkolnya, jadi baunya juga berkurang gitu ya. Biasanya kan kita sering terganggu ya kalau enak ya makan jengkol gitu, tapi kalau sesudah makannya gitu, aroma mulut biasanya agak-agak kurang mengenakan gitu ya. Dan di kamar mandi juga agak-agak mengganggu ya baunya gitu, bekas kita buang air kecil. Tapi kalau di presto seperti ini jadi aman ya. Jadi bau mulut juga enggak ya, dan bekas buang air kecil juga enggak bau ya. Nah, jadi kita cari aman aja ya. Kebetulan ya anak-anak juga kan besok sekolah ya, hari ini masih libur, jadi biar enggak bau ya. Nah, sambil menunggu jengkolnya direbus ya, kita sambil menumis brokoli dengan udang ya yang kemarin kita beli. Jadi ini karena brokolinya kemarin kita beli 2 ya, yang kecil-kecil, jadi saya masak 1 dulu yang ini ya untuk sekali makan saja. Dan udangnya juga cuman saya ambil 5 buah aja ya, karena ini gede-gede ya, jadi cukup lah ya, seimbang dengan sayurnya. Nah, ini saya kupas dulu ya bawang-bawangnya, bawang putih, saya tadi pakai bawang bombay juga, dan cabai rawit 2 biji, dan tomat ya. Ini masak simple ya, tumisan yang gampang saja. Jadi kita potong-potong dulu ya bawang-bawangnya dengan cabai rawitnya dan tomatnya ya, dan bawang bombaynya juga ya.
Nah, ini udah selesai. Nanti kita tinggal potong brokolinya ya. Nah, ini kita iris ya dari batang sampai kepalanya ya. Ini sayurannya bagus banget ya, antioksidannya tinggi ya. Dan kebetulan anak-anak saya juga suka banget ya dengan brokoli ini. Kalau dicampurin sama daging ya, sama udang seperti ini ya, sama suwir ayam juga cocok ya. Jadi masuk kemana-kemana juga ya, dicampurin dengan daging-dagingan atau sama sosis juga ya, sama telur juga bisa juga ya. Ini langsung saja kita panaskan ya minyaknya untuk menumis ya. Ini sebentar aja numis udang sama brokolinya ya. Jadi nanti kalau kita beres menumis, kayaknya yang rebusan jengkol juga udah mateng ya. Cuman kalau si jengkolnya karena kita presto ya, nanti kita matikan dulu apinya dan kita biarkan dulu ya setengah jam ya. Baru kita buka dan kasih bumbu baladonya. Nah, ini udah panas ya minyaknya, udah kita tumis juga bawang-bawangannya. Kita tumis sampai harum ya. Dan sekarang masuk ya brokolinya. Kita ungkep dulu sebentar ya supaya agak empuk dan tidak terlalu lama juga ya, jangan lama-lama biar vitaminnya masih ada ya. Katanya kalau sayuran terlalu lama diungkep kan berkurang ya. Nah, setelah diungkep sebentar nanti baru masuk udangnya dan bumbu-bumbu ya. Nah, ini bumbunya juga saya tidak pakai yang macam-macam ya. Tidak pakai gula, tidak pakai kaldu, garam, penyedap enggak ya. Saya pakai saus tiram aja ya, yang sachet 1 bungkus, dan nanti saya tambahkan minyak wijen sedikit aja ya. Udah gitu aja ya. Jadi kita masaknya ala-ala Chinese food aja ya. Lebih simpel bumbunya ya. Nah, ini saya tambahkan saus tiramnya ya. Dan langsung kita tambahkan juga minyak wijennya ya. Kita aduk-aduk terus sampai merata ya, biar bumbunya meresap semua ya ke brokoli sama si udangnya. Ungkep sebentar, langsung aja kita langsung bisa plating ya, karena ini empuk-empuk ya. Kalau apalagi udangnya kalau udah kuning kayak gitu udah cukup ya, gak usah lama-lama ya. Jadi biasanya kalau makin lama makin mengkerut dia ya, jadi nggak empuk lagi gitu. Nah, ungkep sebentar aja ya untuk meresapkan bumbu. Tuh, langsung kita plating saja ya. Jadi ini udah mateng. Alhamdulillah ya, tumis brokoli udangnya sudah matang ya. Nah, sekarang kita tunggu rebusan jengkolnya ya. Nanti lanjut kita
masak dengan bumbu balado ya. Nah ini udah kita buka ya prestonya. Tadi udah dimatikan apinya dan dibiarkan setengah jam ya. Ini udah aman, bisa dibuka. Kita langsung angkat ya. Kita tiriskan jengkolnya dan langsung kita persiapan tumis saja ya. Nah ini bumbunya ya, seperti biasa bumbu jadi saja, bumbu balado ya, bumbu merah saya beli di pasar. Ini kita tiriskan ya jengkolnya ya. Kita buang airnya. Langsung kita panaskan ya minyak di wajan ya untuk menumis bumbunya. Udah panas ya minyaknya, langsung kita masukin bumbu baladonya ya. Kita tumis sampai matang ya, jangan ada bau langu ya. Jadi kita aduk saja terus-terusan ya sampai dia berpisah sama minyak ya. Nah ini udah matang, udah wangi banget ya, jadi nantinya awet ya, nggak gampang basi kalau bumbunya matang. Kita langsung masukin si jengkolnya ya. Tuh alhamdulillah jengkolnya tadi saya cobain empuk banget ya, alhamdulillah nih. Padahal ada juga ya yang kalau kata orang Sunda yang cangor juga gitu, tapi kalau cangor gitu kita masukin ke presto jadi empuk, enak juga tuh. Jadi kayak pulen aja semuanya gitu ya. Nah ini saya tambahkan air sedikit ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah ini kalau ini ya, setelah kita ungkep kita harus tambahkan bumbu ya, karena ini asin ya, dari si tukang dagangnya udah ditambahin garam ya, mungkin biar awet ya. Nah ini kita tambahkan penyedap gula putih ya. Kita aduk saja sampai pas ya rasanya, karena kalau asinnya paling kita tambah sedikit aja ya. Kalau misalkan kita menambahkan barusan gula putihnya terlalu banyak, takutnya kemanisan ya. Nanti kita tambahkan garam sedikit aja ya, biar balance ya, manis asinnya, gurihnya ya. Nah ini udah mendidih ya, jadi kita karena ini udah empuk, kita meresapkan bumbu aja ya, ditumis seperti ini ya. Dan biar airnya agak berkurang ya, tapi jangan terlalu kering juga nih, jadi disisain segini ya untuk diuak-uak ke nasi ya, biasanya enak banget nih bumbu ini. Nah ini udah matang ya, alhamdulillah teman-teman. Nih langsung saja kita plating ya. Jadi jengkol balado presto juga udah matang ya, alhamdulillah. Nih penampakannya ya. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.